batamuan pulang di ragam usaha, usahanya urang Banua. Samalam buhan pian batamalon nanat ya kala, hari ini buhan pian batamalon Eva pulang. Nah, hari ini Eva ada di Kecamatan Salamabaris. Kira-kira kita hendak melihat usaha apa yuk lah? Yuk. Oh my god, sekarang Eva ada di Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salamabaris lagi nih keluarga. Wow, kira-kira ada usaha apa lagi ya di kecamatan yang satu ini? Memang tidak bisa dipungkiri nih keluarga, bahwa di setiap kecamatan di Kabupaten Tapin ini banyak sekali UMKM yang sudah dikenal orang. Tapi kita yang orang rantau, orang Tapinnya saurang nah malah kada tahu produk yang diciptakan di bumi Rohi Rahayu ini. Tapi sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan usaha yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Cakup Widi Saputra, alamat Desa Pantai Cabe, RT 11 RW 3. Saya bikin kue gapit awal mula meneruskan usaha bapak saya. Daripada saya cari kerja lain sambil usaha yang lain, sambil bikin kue gapit. Sejak tahun berapa itu Pak? Sejak tahun 2012 saya meneruskan. Sendiri Pak? Iya. Nah keluarga, kali ini Eva sudah bersama dengan Bapak Bapak Cakup. Hari ini kita akan membuat apa Pak? Kue gapit Kue gapit mustika ya. Kenapa Pak? Kue gapit mustika. Kue gapit mustika. Nah, oke Pak, untuk pembuatan kue gapit mustika nih bahan-bahan yang kita perlukan apa aja? Telur, blue band, Ya, wijen, wijen, ya. ya, Terus ada terigu, gula, santan. santan. Berarti telur, wijen, blue band, mentega ya, Ya. terigu, gula dan santan. Vanili ada. Vanili lah. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita campur dulu? Campur, kita kocok telurnya dulu. Biar ngembang. Ini telurnya biasanya berapa butir Kak? 3 aja. Nah ternyata nih keluarga, untuk membuat kue gapit mustika ini bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tepung terigu, gula, biji wijen, margarin, santan, telur, dan vanili. Setelah semua bahan sudah tersedia dan ditakar sesuai selera, barulah Bapak Cakup mulai mencampurkan semua bahan. Pertama-tama, yang harus dieksekusi nih keluarga adalah telurnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan mixer untuk mendapatkan tekstur telur yang kita inginkan, dan untuk telurnya sendiri nih di sini Pak Cakup memakai 3 telur saja keluarga. Nah, setelah telurnya mulai mengembang, lalu kita masukkan gulanya. Perlahan-lahan aja ya keluarga, kaina malatik mun sambil menimbai membuatnya ke dalam mixer. Setelah dirasa gerindil gulanya mulai tidak terasa lagi, lalu masukkan tepung terigu nih keluarga. Kemudian masukkan margarin. Sambil menunggu adonannya tercampur sempurna, Eva sedikit tanya-tanya juga nih sama Pak Cakup tentang awal mula beliau memulai usaha ini. Alasan saya pengen meneruskan usaha bapak, pengen mengembangi, dan mungkin karena kue gapit sudah dikenal orang sejak dulu, jadi saya mempertahankan usaha orang tua. Nah, setelah adonan tercampur rata, lalu masukkan biji wijennya. Oh iya, kalau kata Pak Cakup, adanya biji wijen ini membuat rasa dari kue gapit miliknya menjadi lebih gurih. Tapi, keluarga tahu tidak? Sebenarnya, biji wijen mengandung serat makanan yang membantu mengatur gerakan usus dan mampu memperbaiki kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Serat dari biji wijen juga dapat membantu mencegah sembelit, membantu mengurangi peradangan pada usus besar, serta meningkatkan penyerapan nutrisi loh. Jadi kesimpulannya, biji wijen putih ini berguna banget bagi pencernaan kita. Dan adonan untuk membuat kue gapit mustika sudah jadi. Saatnya melakukan pengeksekusian. Jadi keluarga, tadi kita sudah mencampur semua bahan. Cukup singkat ya. Langsung mahadang ini dipanaskan. Tapi ini kayaknya ini alat masaknya lah, karena kita akan membuat kue gapit. Jadi mungkin ini akan digapit. Tapi pertama-tama harus memanaskan ini dulu.
Waduh, ini mencapai soalnya kalau panas. Kalau saya jualan kue gapet ke toko-toko, nah harga 6.000. Ngambil ke rumah juga 6.000. Tapi kalau mau pesan gimana? Kalau mau pesan juga bisa. Buat acara-acara lain bisa, buat hari raya juga bisa. Kemasannya tergantung yang pesan. Kalau mau pesan kue gapet bisa hubungi nomor telepon 0852 4621 4755. Sejauh ini untuk pemasaran seperti apa? Pemasaran cuman titip ke toko-toko. Kalau ke titip toko itu kita naruh barang dulu. Setelah naruh barang kita tunggu, terus lakunya berapa, jadi bayar yang laku itu aja. Nah, pemasaran itu kalau di daerah Tapin di mana sih, Pak? Kalau di daerah Tapin, di Rantau, di toko Intan, toko Dadi. Kalau arah ke Jalan Lumbu situ juga ada. Pernah nggak, Pak? Misalnya itu kan kue gapit ini mudah remuk loh, Pak. Ya. Habis itu tokonya itu karena remuk, lalu kan kayu, ada laku. Pernah diberitakan apa, Pak? Kita kan nitip, jadi kalau ada kerusakan kita yang nanggung. Kalau punya pihak toko nggak tahu apa-apa, tahu yang laku berapa gitu aja. Wah, ternyata nih keluarga, panggangan untuk kue gapit ini beda dari yang lain. Dimana di sini Pak Cakup memakai alat masak dengan lempengan besi yang dikasih gagang. Dan ada 5 barang nih di sini. Wow, keren banget ya. Selain itu nih keluarga, panggangan ini harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipakai. Sebab menurut Pak Cakup untuk membuat kue gapit miliknya, panggangan harus dengan suhu yang maksimal. Nunggu panas nih. Pak, ini pin maulah seorang kah ini kompornya atau Iya, ngerakit sendiri. rakit sendiri? Kalau dulu pakai kompor gas, minyak tanah. Minyak tanah kan susah, sekarang pakai gas. Berarti ininya baulah seorangnya? Ininya? Iya. Iya. Apa ini apa, Pak? Ini. Buat lipat nanti. Oh, semuanya ada di sini. Ambil toples dulu ya. Dan informasi juga nih, ternyata semua panggangan ini dibuat sendiri loh. Sembari menunggu panggangan ini masak, mari kita tanya Pak Cakup. Kira-kira sejauh ini apa ya kesulitan beliau dalam menjalankan usaha yang turun-temurun ini? Untuk suka dukanya, kalau sukanya dapat orderan banyak. Kendalanya, Pak? Kendalanya susah cari karyawan, kemasan, terus pemasarannya. Ya begitulah keluarga, di dunia ini pasti ada aja orang-orang yang menginginkan usahanya berjalan lancar. Seminimal mungkin mengeluarkan uang tapi semaksimal mungkin mendapatkan hujungan. Kadakawaka itulah keluarga, dunia ini tempatnya timbal balik. Mun buhan pian kada siap untuk jatuh, mungkin buhan pian bisa menegarkan hati dan menundukkan diri terlebih dahulu lawan nang ampun dunia ini. Ini berlaku bagi buhan pian nang hendak memulai usaha lah, atau bagi buhan pian nang umpat usaha kalah orang jua. Baiklah, lanjut. Mari kita mulai memanggang kue gapit mustika miliknya Bapak Cakup Widi Saputro. Kira-kira sih panggangannya sudah sangat panas ya keluarga. Terlihat dari Pak Cakup yang sudah agak satset nih membolak-balikan panggangannya. Oh iya nih keluarga, panggangan ini sebelumnya sudah diolesi oleh minyak ya. Hal ini agar kue gapit mustika milik Pak Cakup ini nanti tidak lengket saat matang. Namun untuk panggangan pertama ini sayang sekali harus dibuang karena minyak di panggangan masih terasa banyak, begitu kata Pak Cakup. Kali ini Eva memberanikan diri untuk mencoba nih keluarga. Sebenarnya penasaran sih, tapi takut banget buat coba. Karena ini harus satset gitu loh, super cepat. Gak bahaya ta? Bahaya gak bahaya? Ya udahlah ya, gas aja.
Nah, jadi keluarga sebenarnya kue gapit ini pembuatannya satset, tapi panas. Kalau pas sudah dimasak, ini panggang lah kamarnya Pak. Iya, dipanggang. Dipanggang itu sangat panas. Jadi ini keren sekali, Bapak siapa tadi Pak? Cakup. Cakup ini tangannya tangan besi, bertahan dengan api. Wah, sampai. Nah, jadi karena Eva tidak sanggup untuk mencoba, jadi kita melihat saja ya. Nah keluarga, Eva baru tahu nih kalau satu panggangan dari besi ini beratnya kurang lebih 3 kg. Wah, kalau terus-terusan bantuin Pak Cakup, bisa berotot nanti tangan Eva nih. Gak perlu bolak-balik nge-gym lagi. By the way, dalam merangkai kue gapit ini agar sesuai dengan bentuk asli dari kue gapit Mustika, Eva gagal keluarga. Cukup berhenti pada percobaan pertama saja. Eva kada kuat lagi. Subhanallah, panas bandar badannya, fresh from the fire. Dan ini nih keluarga, alasan kenapa Pak Cakup bisa satset banget bikin produk kue gapit Mustika miliknya ini. Karena ternyata nih, kalau bertele-tele, makanan yang renyah ini akan cepat mengeras, sehingga tidak bisa dilipat lagi sesuai bentuk khasnya. Tapi asli, ini panas banget. Kadang kau ditanggung-tanggung keluarga, manyarah aku. Nah, jadi nih keluarga, Eva sudah bersama dengan Brian yang kemarin dan Lika. Jadi kita akan memberitahukan rasanya. Pertama dari Lika dulu deh. Coba nih, udah dimakan lah. Udah. Nih, dua. ASMR. Apa rasanya? Krenyes. Rasanya Manis? manis lagi. Rasanya renyah. Habis itu ada santan-santan. Oh, perasaan Santan-santannya tuh kayak gula-gula. Jadi kecil santannya kecil. tapi rasa wijennya adalah rasanya. Wijennya gimana ya? Oh, ini ada ternyata. Kalau wijen ah. Nah, ini wijen ah. Kan aku takut rasa ya guys. Tapi kan ada kayak terus itu nah. Oke. Kecil. Ya, nama kecil. Berarti Lika manis, renyes, dan rasa wijennya rasa lat. Kalau Nana, ini santannya rasaan gurih dan apa kriuk? Kriuk. Nah, itu dia keluarga. Dan panas. Karena ini masih fresh from the oven. Jadi langsung aja kita melihat lagi cara pembuatannya. Oh iya, Eva lupa bilang kalau nama kue gapit ini diambil dari cara pembuatannya ya, yakni dijepit atau amun orang Banjar tuh menyambatnya digapit. Kalau kue gapit, yang nama kue gapit saya. Kalau jenisnya banyak. Kalau orang Banjar namanya kue rokok. Tuh. Nah, bedanya kue gapit sama kue rokok ini apa jenisnya kalau kue gapit sendiri? Kalau kue gapit ini kata orang-orang manis, gurih, terus renyah. Gitu. Seperti ini nih keluarga step pembuatan kue gapit ini. Mulai dari adonan jadi, lalu dimasukkan ke dalam pemanggang dengan suhu maksimal. Gak nyampe 1 menit kue udah jadi. Langsung dilipat sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu yang bikin beda nih, Pak Cakup menggunakan kayu untuk menahan agar bentuk yang sudah beliau bikin tadi bisa bertahan dan mampu mengeras. Dan uniknya nih keluarga, kita back to panggangan lagi ya. Dari panggangan itu tadi sudah ada ulir-uliran. Sehingga saat kue gapit matang, kue yang sangat renyah ini mempunyai bentuk dan ukiran-ukiran yang menjadikan kue gapit Mustika ini menjadi lebih indah dan bercorak. Tapi kalau dilihat-lihat, kue gapit ini ada rasa lainnya nggak ya? Atau Pak Cakup hanya menjual kue gapit dengan rasa yang original? Yuk kita dengerin jawaban dari Pak Cakup. Rencananya ada inovasi lah Pak. Misalnya ada topping kah, atau ada isiannya kah, atau ada varian rasa lain kah? Kalau pengen rasa-rasa lain agaknya minatnya kurang. Ada yang sudah coba. Setelah selesai memanggang, barulah kita akan ke step selanjutnya, yakni packing.
Untuk packing di sini Pak Cakup masih menggunakan plastik nih keluarga. Di mana dalam satu plastik ini terdapat 16 kue gapit mustika yang disusun sejajar dan rapi banget deh, dijamin. Di sini Eva bantu-bantu menyusun kue gapit juga nih, mencoba gitu kan. Tapi keluarga, step packing ini susah-susah gampang sih, sebab harus hati-hati. Karena kue yang satu ini mudah rapuh, seperti hati kamu. Hati kamu ya, bukan hatiku. Nah keluarga, ternyata harga kue gapit mustika ini masih tergolong murah juga nih. Dan selain packing plastik, keluarga juga bisa membelinya per toples. Dan bisa banget mau diambil langsung ke rumahnya atau menghubungi nomor teleponnya. Nah, jadi keluarga ini adalah kue gapit yang sudah Eva packing. Memang ada sedikit kegagalan di sini karena yang tadi terlalu semangat dan terlalu berpikir. Tapi kenapa Pak? Ini tetap bisa dijual ya Pak? Ya. Nah, karena ini akan kami beli. Satu ini berapa harganya Pak? 6.000. 6.000. Nah, Dari saya di warung 7.000 gitu. oh jadi kalau misalkan beli langsung dari Bian 6.000. Tapi biasanya Bian memasarkannya kemana Pak? Ke warung-warung, Ke ke warung-warung. toko, Di sekitar Kecamatan Salamabaris ini atau di- selama baris sampai ke Rantau, Binuang. Oh sampai ke Rantau. Biasanya warung mana Pak yang paling rancak di datanya untuk memasarkan ini? Banyak Pak. Di, Kalau misalkan di Rantau nih Pak, gimana Pak? di Rantau di toko Intan, Oh, toko Indah. toko Dadi, Hmm. terus yang arah ke Lumbu tuh ada 2. Berarti Jalan Lumbu masuk sekitaran Rantau. jadi buat keluarga, nah yang kenal lawan toko-toko yang disahabat Pak Cakup tadi bisa mendatangi toko tersebut atau misalkan anak keluarga banyak langsung apa lah? Ya, ke rumah. Tadi ke Salamabaris ke rumahnya Pak Cakup. Bisa lewat telepon. Bisa lewat telepon juga. Nah, di sini nomornya. Nah, alamatnya juga ada di sini. Wah keluarga, ternyata perjuangan dalam membuat kue gapit mustika ini tidak cukup sampai di sini. Ternyata masih ada step dengan kategori panas lainnya di akhir, di mana untuk merekatkan plastik dengan plastik lainnya itu harus menggunakan api juga. Pak Cakup, apakah tidak ada cara lain lagi? Semua proses penuh dengan api, mulai dari kompornya sampai api dari lilinnya. Ya udahlah ya, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita semua agar terlatih menikmati kesulitan dulu dalam sebuah usaha, guna mengembangkan dan guna meningkatkan usaha kita. Kalau omset sehari itu, kalau seminggu 150 habis. Cuman berapa toko. Kalau sebulan sehari 150 kali sebulan, ya anggap 3 juta kurang lah, 3 juta. Untuk harapannya, untuk dinas-dinas yang terkait mungkin bisa lebih banyak membantu UMKM seperti bantuan modal atau pemasaran untuk bisa lebih maju lah UMKM di Tapin ini. Nah, keluarga, kita sudah melihat tadi mulai dari bahan, cara memasak sampai packingnya juga dari kue gapit Pak Cakup ini. Wow, ternyata kue gapit ini membuatnya harus dengan hati-hati, penuh perasaan karena kalau misalkan dengan kekerasan ini hancur keluarga. Jadi buat keluarga di rumah, Eva harap Bontian kau terinspirasi dengan kunjungan kita hari ini. Dan buat keluarga yang kali aja mempunyai teman, kerabat, atau tetangganya yang mempunyai usaha nih,
yang menarik dari segi kisah ataupun cara pembuatannya bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, sampai berjumpa di ragam usaha berikutnya.